Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kepada seluruh makhluk yang ada pada saat itu dari kalangan malaikat dan jin bahwa Allah akan mencipta dan menugaskan makhluk baru sebagai khalifah di bumi. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Dan ingatlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pahamilah, renungkanlah ketika Rabbmu memviralkan, menyampaikan kepada kalangan makhluknya dari malaikat dan sebagian jin yang ada pada saat itu bahwa Aku, kata Allah, sungguh akan menugaskan makhluk baru sebagai khalifah di bumi, membawa misi khusus yang telah Allah tetapkan. Lantas malaikat memohon kepada Allah untuk diberikan pencerahan, istiksyaf, meminta oleh Allah dicerahkan, diberikan informasi, ya Allah, bagaimana fungsi ini diemban oleh makhluk yang Engkau ciptakan itu? Apakah akan berpotensi menghadirkan kerusakan, pertumpahan darah, dan juga aspek-aspek lain yang kontraproduktif. Sementara Engkau ciptakan kami, malaikat, itu concern untuk ibadah. Maksud malaikat, kata para mufassir, jika memang tujuan sebagai khalifah di bumi ini puncaknya adalah ibadah, maka malaikat selama ini banyak beribadah kepada Allah. Maka meminta pencerahan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan bentuk pernyataan, bentuk protes atau bentuk keberatan, tidak. Ada sebagian yang menurut para ulama tafsir kurang tepat memahami sehingga dikesankan ini sebagai bagian dari bentuk protes atau keberatan. Tidak. Ini bukan bentuk keberatan, bukan bentuk protes, tapi lebih dalam bentuk penghambaan kepada Allah untuk meminta pencerahan, hikmah, ilmu, pengetahuan yang kiranya malaikat belum sampai ke sana. Nah, pertanyaan yang terbesarnya adalah bagaimana inti dari klarifikasi atau inti dari permintaan pencerahan dari malaikat kepada Allah Subhanahu wa taala, namun menampilkan satu informasi yang mengesankan sifat-sifat kontraproduktif, seakan-akan ada pengetahuan yang telah ada sebelumnya. Apakah itu diilhamkan oleh Allah sebelumnya? Atau ada informasi yang sampai kepada malaikat sebelum penugasan itu dilakukan dari penciptaan makhluk yang baru ini? Ada ragam versi di antara sekian banyak pendapat para ahli tafsir, dan cukup menarik ragam pendapat atau tafsiran dari para ulama tafsir ini, sampai salah satunya kita mendapati keterangan yang disampaikan oleh satu tokoh mulia yang sangat luar biasa, yaitu Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma. Mari kita bacakan. Al-Imam Ibnu Katsir menyampaikan, waqala Abdullah bin Amr ibn al-As. Abdullah bin Amr ibn al-As radhiyallahu ta'ala anhuma menyampaikan, wa kanatil jinnu qabla Adam bi alfi amin. Sebelum diciptakannya makhluk baru yang bernama Adam itu alaihissalam, telah ada jin yang bertugas di bumi selama 2000 tahun kurang lebih sebelum penciptaan Adam alaihissalam. Jadi kalau kita lihat alurnya, itu malaikat tercipta lebih dulu, kemudian ada jin. Nah, jin ini dimula penciptaannya ditempatkan juga untuk beraktivitas di bumi. Kurang lebih mereka sudah beraktivitas selama 2000 tahun sebelum penciptaan Adam alaihissalam. Maka fasafakud dima, yang mereka lakukan ternyata banyak melakukan kerusakan-kerusakan, pertumpahan darah, ya, banyak berbuat yang kontraproduktif dari misi yang Allah embankan kepada mereka. Intinya banyak sekali penyimpangan-penyimpangan yang dikerjakan sampai pertumpahan-pertumpahan darah. Faba'atsallahu ilaihim jundan minal malaikati fataraduhum ila jazairil bukhur. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus para malaikatnya untuk mengarahkan para jin ini, mengalihkan mereka dari tugas-tugas yang ada di bumi itu ke wilayah samudra. Maka dibawalah mereka, dipindahkan ke wilayah samudra. Bahkan nanti di keterangan yang lain
ada satu kalangan di antara jin-jin yang kemudian diusir itu oleh para malaikat, dijauhkan dari kehidupan di bumi, daratan khususnya, diarahkan kemudian khusus ke wilayah samudra, di lautan itu. Ada satu dikisahkan, dituliskan, dan termasuk di kitab ini juga disampaikan, satu yang kemudian dibawa ke alam langit di masa-masa itu. Itulah yang kemudian diharapkan bisa belajar dari ketakwaan malaikat yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah, selalu patuh, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Dan jin ini itu belajar kemudian dari kehidupan malaikat, dari bagaimana ketakwaan penghambaan malaikat, sampai berusaha memperbaiki diri, beribadah secara maksimal, secara kuat, mendekat kepada Allah, sampai dia viral di alam langit dengan sebutan Azazil, makhluk yang terhormat, hamba yang sangat taat. Azazil inilah yang berasal dari kalangan jin. Nah, menariknya, pada saat Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan bahwa Allah akan menugaskan makhluk baru sebagai pengganti. Nah, jadi khalifah di sini dipahami oleh Abdullah ibnu Amr ibnu al-As, dan juga tidak sedikit para mufassir yang memahami makna khalifah ini kembali kepada akarnya dari kata khalafa yakhlufu, sesuatu yang saling menggantikan, termasuk Ibnu Katsir rahimahullah dalam kitab ini pun di jilid yang pertama di halaman 111-nya juga memberikan tafsiran seperti yang kami maksudkan. Kalau kita bacakan, fa akhbara ta'ala annahu khataba al-malaikata qailan lahum, maka Allah Subhanahu wa taala menginformasikan bahwa Allah mengkhitab, menyampaikan pada para malaikatnya dengan berfirman, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sungguh aku akan mencipta, menugaskan di bumi itu seorang khalifah. Nah, khalifah ini apa maksudnya? Maka dituliskan oleh beliau informasinya, a'lama bima yuridu an yakhluqa min adama wa dzurriyyatihi alladzina yakhlufu ba'dhum ba'dha. Allah menginginkan, menginformasikan kepada para malaikat bahwa makhluk ini ketika ditugaskan di bumi akan saling menggantikan satu dengan yang lainnya. Jadi dari sekian ragam makna khalifah itu, makna pertama yang paling pokok adalah yang akan saling menggantikan. Artinya ada kesan, dua kesan yang dibangun di sini dari sifat saling menggantikan ini. Satu, seperti penafsiran tadi Abdullah ibnu Amr ibnu al-As radhiyallahu taala anhuma, bahwa manusia diciptakan oleh Allah, Adam pertama kali diciptakan memang untuk menggantikan makhluk yang sebelumnya hadir di bumi, beraktivitas dari kalangan jin yang diusir kemudian oleh para malaikat ke wilayah samudra, wilayah lautan, karena kebiasaannya yang buruk untuk saling menumpahkan darah. Karena itulah kemudian malaikat mengonfirmasi ketika akan ada yang ditugaskan kembali menggantikan ini khalifah fil ardi, di bumi ini dengan tugas untuk mengoptimalkan ibadah kepada Allah, maka muncullah kemudian kesan pencerahan tadi. Ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Ya Allah, apakah akan ditugaskan di bumi ini makhluk yang nanti cenderung akan berulah lagi? Ya, boleh jadi menumpahkan darah lagi, akan merusak lagi, karena pengalaman sebelumnya dari para jin itu ketika bertugas di bumi kecenderungannya merusak. Ini yang dimaksudkan. Dan kesan yang kedua yang terbangun adalah sekalipun Adam nanti akan bertugas di bumi, maka kehidupannya tidak abadi, akan saling menggantikan dari keturunannya. Ini yang dimaksudkan. Adam meninggal, keturunannya akan meneruskan kembali. Keturunan meninggal, generasi kemudian lahir, terus sampai kehidupan berakhir. Dan nanti semua keturunan Adam yang berkehidupan meneruskan risalah yang dibawa kakek moyangnya ini, kita semua sampai kehidupan berakhir. Maka itu yang disebut dengan Bani Adam, anak keturunannya Adam alaihi salam. Disebutkan setidaknya 7 kali dalam Al-Quran. Jadi kita, teman-teman sekalian, ingin memberikan gambaran bahwa informasi yang disampaikan oleh para mufassir kepada kita, termasuk referensi awal, penciptaan makhluk pertama dari kalangan manusia yang disebut dengan Bashar itu, yang diberi nama dengan Adam alaihissalam itu, diinformasikan bahwa ia akan membawa tugas pertama adalah menggantikan risalah yang pernah diemban oleh kalangan tertentu dari makhluk yang berasal dari kalangan jin itu, yang kemudian tidak mewujudkan misi itu dengan sempurna, lantas banyak berbuat keburukan di muka bumi dengan pertumpahan darah, perselisihan, kerusakan, sehingga mereka diusir oleh para malaikat ke wilayah lautan atau kemudian wilayah samudra. Dan ditugaskanlah Adam alaihissalam
untuk menggantikan tugas itu dan akan saling menggantikan di antara keturunannya, membawa risalah dimaksud sampai kehidupan di bumi ini berakhir menurut ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, makhluk yang dicipta ini disebutkan oleh Allah materinya khusus, beda dengan sebelumnya, beda dengan jin, beda dengan malaikat. Malaikat diciptakan dari cahaya, di hadis Muslim nomor hadis 2996, dikonfirmasi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam oleh Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha ketika ditanyakan mimma khuliqatil malaikah, Nabi menjawab khuliqatil malaikatu min nur. Malaikat diciptakan yang pertama dari cahaya. Kemudian wa khuliqal jannu min marijim min nar. Diciptakan kemudian para jin itu dari api yang bergolak. Ini konfirmasi dari Al-Quran surah ke-15 Al-Hijr di ayat ke-27. Wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Sedangkan para jin diciptakan oleh Allah sebelum manusia dari api yang bergolak. Ini bukan malaikat, bukan jin, tapi dinamai oleh Allah dengan nama Bashar. Di kalimat pertama yang disebutkan Bashar, 35 kali disebutkan dalam Al-Quran di bentuk tunggal, dan Bashara ini bentuk dual sekali disebutkan. Kita berpindah ke Quran surah ke-15 Al-Hijr ayat ke-28. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum bashara min salsalim min hama'im masnun. Maka Allah sampaikan makhluk ini disebut dengan bashar untuk menunjukkan perbedaan materi dengan makhluk yang sebelumnya. Bashar adalah tampilan kulit yang indah, tampilan luar yang halus, yang lunak, yang lembut, dan bahan materinya diciptakan oleh Allah min salsal, dari bagian kulit terluar dari al-ard, dari bumi itu sendiri. Jadi ini menarik. Tugasnya, ini istimewanya. Tugasnya ditugaskan di bumi, dan materi bagian dari penciptaannya, bagiannya juga diambil dari bagian terluar dari lapisan bumi. Kadang disebut dengan tinun lazib, kadang disebut dengan salsal, ya, dan itu semua merupakan saripati atau bagian-bagian lapisan dari tanah, dari bumi. Samrah, kadang disebut dengan tanah yang kemerahan. Karena itulah kemudian sifat-sifat tanah berada dalam diri manusia. Lapisan-lapisan tanah berada dari bumi dan tertanam pada manusia. Berasal dari lapisan tanah dan kembali ke tanah untuk dikuburkan dan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kata yang merangkum ini semua, lapisan-lapisan tanah, salsal, tinin lazib, turab, dan lain sebagainya, itu ada satu diksi yang mencakup keseluruhannya. Satu kata. Kata itulah yang disebut dengan Adam namanya. Adam. Sehingga Adam disebut Adam, summiya Adamu Adaman, dinamakan dengan Adam untuk memberikan kesan bahan materi penciptaannya. Asal materi penciptaannya yang membedakan dengan jin dan malaikat yang telah tercipta sebelumnya. Sehingga para mufassir mengatakan dan ahli bahasa menegaskan Adam min adimil ard, min adimil ard, dari lapisan-lapisan tanah. Terhimpunlah kemudian karakteristik manusia dari lapisan yang dimaksudkan. Maka dari darahnya yang merah itu, wajah yang kadang kemerahan itu, sifat-sifat karakteristiknya, ada yang tanahnya bersih keadaan dirinya, yang lembut, yang menghitam, yang coklat dan sebagainya. Ada karakteristik yang terbawa dalam kehidupan kita, dan unsur-unsur saripati itu tertanam dalam jiwa kita. Itulah Adam. Karena itulah kemudian ketika diperkenalkan, diberikan pengetahuan, namanya disebutkan oleh Allah di ayat 31. Wa 'allama Adamal asma. Maka diajarkanlah oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Adam bekal-bekal pengetahuan yang dibawa itu semua untuk menyempurnakan misinya sebagai khalifah di muka bumi dalam rangka meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah nama Adam. Secara bahasa, kalau kita tarik ke kata kerja, verb, kata kerjanya, maka adama yu'dimu itu juga bisa berarti aslaha wa allafa. Sesuatu yang menampilkan perbaikan, sesuatu yang menghadirkan kelembutan. Karena itulah manusia ketika berkehidupan, bertugas di bumi, bersosial, membangun, memakmurkan, karena di antara turunan kata khalifah itu juga memakmurkan, membangun, menyukseskan. Sifat pembangunannya, sifat pemakmurannya itu cenderung memperbaiki, menghadirkan perbaikan-perbaikan,
menghadirkan kemaslahatan, islah fungsinya. Karena itulah banyak ayat dalam Al-Quran yang memberikan isyarat tugas manusia, sifat manusia, karakteristik manusia selalu menghadirkan kebaikan, islah. Berasal dari kata aslaha, yuslihu, dan akarnya dari kata saleh. Karena itu pekerjaannya disebut dengan amal saleh, karena dorongannya kepada islah. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat. Pembawaan aktivitas menuju amal soleh itu disebutlah dengan insan, untuk menunjuk seluruh aktivitasnya mengarahkan kepada yang baik-baik. Maka tidaklah diciptakan kita ini manusia dari sejak Adam alaihissalam dan kita keturunannya kecuali semua desain penciptaannya sempurna mengarah kepada kebaikan. Secara fisikal sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, kata Allah di Quran surah 95 ayat keempat itu. Aku bersumpah, kata Allah, sungguh aku ciptakan manusia dengan tampilan fisikal keadaan yang sangat sempurna. Kemudian yang paling menarik adalah kesempurnaan fungsi, keadaan fungsi jasmani kita, keadaan sifat kita yang sangat sempurna diciptakan mulia oleh Allah di Quran surah ke-17 ayat 70. Walaqad karramna bani Adam, dan kami telah muliakan semua anak cucu Adam. Semua manusia itu mulia. Karena itulah Allah diantaranya menurunkan hukum untuk menjaga kehormatan. Hukum untuk menjaga kehormatan disebut dengan haram namanya, dari kata hormah. Hormat bahasa Indonesianya, diserap ke dalam bahasa Indonesia namanya hormat. Kenapa hukum haram diturunkan? Untuk menjaga kehormatan manusia yang memang sempurna itu. Tujuannya saleh, amalannya islah, harus selalu baik. Karena harus dijaga untuk baik, nggak boleh terjebak kepada yang buruk. Maka turunlah hukum haram. Haram mata melihat yang buruk, karena fungsi mata itu diciptakan untuk memandang yang baik. Haram lisan mencela, bikin hoax, menggibah, berselisih, itu buruk. Karena lisan diciptakan fungsinya untuk bertutur yang baik. Haram telinga mendengar yang kotor, karena hukum telinga diciptakan itu pendengarannya fungsinya untuk mendengar yang baik-baik. Sampai ke ujung kaki. Itulah sebabnya, filosofinya kenapa ada hukum haram. Bukan ingin menyulitkan aktivitas kita, tapi menjaga keadaan manusia tetap terhormat di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nama inilah yang menyertai kita disebut dengan insan. Allafa, ya yu'allifu ta'lifan, sesuatu yang melahirkan kelembutan, menyusun sesuatu dengan lembut, menghadirkan karakter yang harmoni. Karena itulah tampilan manusia sesungguhnya membawa kelembutan, harmoni, kebaikan. Jadi kalau ada manusia yang tampil kasar, keras, yang tidak menempat, sesungguhnya boleh jadi terpengaruh oleh lingkungan sehingga keluar dari keadaan fitrah-fitrahnya yang mulia, yang baik. Karena itu di Al-Quran disebut dengan al-ins, dari kata anisah, sesuatu yang lembut, yang halus, ya, dipasangkan lawannya jin. Bila ins itu tampak, lembut, baik, harmoni, jin sebaliknya. Jin itu tersembunyi, cenderung kasar, dan sulit membentuk harmoni, bawaannya merusak seperti yang tadi disampaikan, ya. Dan disebutkan rangkaian ini 18 kali dalam Al-Quran. Ya ma'syaral jinni wal ins wa ma khalaqtul jinna wal ins. Jadi ternyata ketika disebut dengan bashar, menunjuk materinya, ins, karakteristik kelembutannya, insan, kreasi aktivitas karakter kinerjanya yang cenderung baik, bani Adam, menunjuk kepada akar keturunannya kepada Adam alaihissalam, dan semua terakumulasi dari nama kakek moyang kita, Adam alaihissalam. Itulah Adam, manusia pertama, dan melahirkan keturunan kita semua dengan karakteristik yang tadi telah ditampilkan. Nah, hal yang menarik adalah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nama Adam dengan segala penjelasan tadi, kemudian menampilkan kepada kita perjalanannya dari awal mula diciptakannya, dan dijelaskan kepada malaikat ini akan menggantikan makhluk sebelumnya, membawa risalah untuk ibadah. Karena baik jin dan manusia itu tujuan utamanya adalah menampilkan pengabdian paripurna sebagai ibadah kepada Allah. Itu yang dikonfirmasi di Quran surah ke-51 ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan baik jin atau manusia kecuali mereka supaya memaksimalkan, mengoptimalkan tugas sebagai ibadah kepadaku, kata Allah. Ya, jin ini tidak maksimal, banyak melakukan kerusakan. Ya, diciptakan kemudian manusia untuk memberi contoh kepada jin, seperti ini harusnya. Memberikan contoh pada malaikat, ini cara mengendalikan nafsu. Malaikat tak punya nafsu.
Maka nanti kita akan lihat bagaimana malaikat pun hormat kepada manusia ketika bisa menata itu semua dengan kekuatannya dalam saat yang bersamaan mampu mengendalikan nafsunya. Jadi tugas untuk mengoptimalkan ibadah ini diembankan kemudian kepada Adam, misinya di bumi dengan segala karakteristik tadi yang telah kita sampaikan. Bagaimana suasananya ketika Adam diberikan risalah itu, misi itu, dan diperkenalkan risalah ini, misi utama ini di bumi kepada malaikat dan juga jin disebut dengan Azazil, yang di dalam keterangan Al-Bidayah wan Nihayah diambil itu salah satunya ke alam langit. Ya, di antara tujuannya kemarin kita sampaikan boleh jadi dikehendaki untuk belajar dari keutamaan malaikat, tingkat ubudiyah yang sangat sempurna, la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun, mengerjakan perintah dengan sempurna, tidak bermaksiat kepada Allah, berbeda dengan kalangan jin yang dicipta sejatinya untuk berkehidupan, membangun, memakmurkan di bumi, tapi banyak berbuat kerusakan, banyak berbuat pertumpahan darah, sehingga Allah berkehendak untuk mengirimkan pasukan dari malaikat, mengusir mereka, meminggirkan mereka dari keberhidupan di bumi dan digeser ke belahan samudra. Nah, ada satu yang diangkat itu dalam keterangan Al-Bidayah wan Nihayah, itulah yang kelak diberi nama dengan Azazil, viral namanya dengan Azazil, yaitu makhluk yang terkenal taat, ya, terkenal terhormat, sangat tinggi ibadahnya pada Allah Subhanahu wa taala sehingga sangat dihormati. Namun bukan termasuk bagian malaikat, namun termasuk dari bagian jin yang tadi disampaikan. Nah, kisah jin yang pernah menghuni bumi sebelum manusia itu ini diperkuat juga di kitab Jami'ul Bayan di jilid pertama di halaman 262, dan ini kitab tafsir, termasuk kitab yang jadi rujukan para ulama pula untuk menyampaikan pesan-pesan kuat di dalam Al-Quran Al-Karim. Di halaman 262 pada keterangan nomor 601 tentang hadis yang disampaikan melalui jalur sanad Al-Imam At-Tabari, beliau mengatakan, "Fahaddatsana Abu Quraib qala haddatsana Uthman bin Sa'id qala haddatsana Bishr bin Amarah an Abi Rawq an Ad-Dhahhak an Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma." Jadi ini sanadnya tersambung kepada sahabat mulia Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, dan beliau punya gelar Turjumanul Quran, penafsir Al-Quran, yang langsung didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, mohon kiranya Engkau anugerahkan pemahaman sempurna, pahamkan ia terkait makna-makna Al-Quran dan ajarkan kepadanya takwil untuk memahami makna terdalam dari kandungan Al-Quran. Apa kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma? Beliau menyampaikan, awwalu man sakana al-ardha al-jinnu. Makhluk pertama yang menghuni bumi itu kalangan jin. Ya. Fa'afsadu fiha, maka mereka banyak berbuat kerusakan di bumi itu, merusak, ya. Wasafaku fiha dima, dan mereka banyak menumpahkan darah, bertikai, berperang dan sebagainya, kan? Wa qatala ba'dhum ba'dha, dan mereka saling membunuh satu dengan yang lainnya. Jadi ini untuk menguatkan informasi bahwa sebelum bumi ini dihuni oleh manusia, ada kalangan jin yang berkehidupan namun banyak berbuat tindakan-tindakan yang anarkis di dalamnya. Banyak merusak, banyak menumpahkan darah, sehingga Allah Subhanahu wa taala berkenan mengutus malaikat untuk bisa menertibkan tindakan-tindakan mereka itu dan menggeser aktivitas mereka ke arah samudra. Bahkan nanti ada keterangan juga, sebagian juga diarahkan ke puncak-puncak bukit atau puncak-puncak gunung. Nanti kita akan sampai ke keterangan itu. Nah, dalam situasi inilah kemudian Allah Subhanahu wa taala ingin memberikan pelajaran baik kepada malaikat, kepada jin, tentang model bagaimana cara memakmurkan bumi itu, cara menyempurnakan perintah Allah Subhanahu wa taala, cara mengendalikan nafsu supaya tidak berbuat kerusakan, cara mengatur kehidupan, memanage keadaan supaya terukur mengikuti petunjuk Allah. Maka diberikanlah role model yang paling utama yang disebut dengan manusia itu, bashar itu, insan itu, ins itu, yang akumulasi keseluruhannya tergabung menjadi Adam alaihissalam. Dari nama Adam inilah kemudian berbagai karakter manusia, karakteristik yang bersemayam dalam jiwa kita semua hadir dan terwakili dari satu nama ini. Karena itu dalam hadis riwayat Muslim nomor hadis 2996, ketika Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha ummul mukminin bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang materi penciptaan malaikat, maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan 3 jawaban utama untuk malaikat, untuk jin, untuk manusia. Khuliqatil malaikatu min nur,
malaikat diciptakan dari cahaya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa khuliqal jan min marijim min nar, sedangkan jin diciptakan dari api yang bergolak. Wa khuliqa Adamu mimma wusifa lakum, dan Adam alaihissalam diciptakan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari akumulasi karakteristik yang melekat pada kalian. Itu yang kita bahas di pertemuan lalu dengan materi-materi tanah yang beragam itu. Ya, dari warnanya, dari ragamnya, ada tinun lazib, ada kemudian turab, itu kan, ada solsal. Nah, akumulasi semua ini itu yang melahirkan karakteristik sifat kita. Yang kemarin saya terangkan, mohon dirujuk kembali materi lalu tentang asal nama al-ins, al-insan, bashar, dan turunan-turunan yang lainnya. Inilah yang menjadi rahasia ketika Adam ditetapkan oleh Allah, seperti kemarin kami sampaikan, sebagai khalifah. Makna khalifah di sini, para ulama menyampaikan, satu adalah pengganti dari tugas keberhidupan yang pernah dilakukan, diemban oleh jin saat berkehidupan di bumi dan tidak berhasil. Maka Allah turunkan role model yang sempurna lewat tugas manusia ini. Maka disebutlah khalifah dari kata khalafa yakhlufu, yang menggantikan tugas makhluk sebelumnya yang berkehidupan. Dari kata khalifah ini pula ada makna yang kedua. Maknanya kehidupan yang saling menggantikan juga. Jadi tugasnya menggantikan, membawa kewenangan yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menggantikan misi jin yang sebelumnya tidak sukses. Kemudian hidup manusia ini pun akan saling menggantikan. Ya, fa khalafa ba'duhum ba'dha. Maka satu dengan yang lainnya akan saling menggantikan. Ayah meninggal, lahir anaknya, anak meninggal, diteruskan cucunya, demikian seterusnya, generasi berganti sampai kehidupan berakhir. Dan yang ketiga, khalifah itu juga punya arti yang diberikan kewenangan atau otoritas untuk membangun, memakmurkan. Ini nanti yang kita baca juga teman-teman sekalian dalam satu riwayat yang disampaikan oleh para ulama kita di keterangan-keterangan tafsir. Termasuk di dalam tafsir At-Tabari ini pun kita akan temukan bahwa ketika Allah menyampaikan inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku akan tetapkan satu makhluk baru membawa misi yang luar biasa, yang sempurna, ditunjuklah kemudian sebagai pengganti kalangan jin ini manusia khalifah. Sebagai khalifah, maka di antara tafsirnya adalah diberikan kewenangan oleh Allah, otoritas untuk memakmurkan, liya'mura fil ardi, membawa kemakmuran, kesuksesan, ketentraman, kesejahteraan, keharmonisan dalam berkehidupan di muka bumi. Jadi dari tiga ini mengganti tugas-tugas yang pernah diemban oleh jin namun tidak sukses, hidup saling berganti di generasi manusia itu, dan membawa satu kewenangan yang diberikan oleh Allah untuk memakmurkan, membangun, menyukseskan, menenteramkan, dan mengharmonikan kehidupan di bumi. Nah, saat ini ditugaskan kepada manusia dan malaikat ada memori sebelumnya melihat bahwa makhluk kalangan jin itu merusak, menumpahkan darah. Ini yang kita tegaskan di pertemuan lalu. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ketika malaikat meminta pencerahan kepada Allah, ya Allah, siapa lagi yang ditugaskan di bumi ini? Apakah yang seperti kemarin yang berpotensi menumpahkan darah? Ya kan? Berpotensi banyak perselisihan. Sedangkan kalau tujuannya adalah untuk menyempurnakan ibadah kepadamu, ya Allah, mohon pencerahan. Kami maksimal ibadah, kami menyucikan engkau, kami memuliakan engkau, mengkuduskan engkau, dan seterusnya. Kata Allah, aku punya hikmah tertentu, ya, aku punya hikmah yang sempurna, pengetahuan yang sempurna, apa yang kalian tidak ketahui. Maka disinilah dipresentasikan, ditunjukkan, diviralkan oleh Allah kemampuan Adam alaihissalam yang dengan bekal itu akan sempurna menjalani kehidupan di bumi dengan misi yang telah ditetapkan. Maka ayat 31-nya Allah berikan penjelas, penegas, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Maka diajarkan kepada Adam alaihissalam bekal berkehidupan, bekal pokok, bekal utama, yang dengan bekal itu akan sempurna tugas sebagai khalifah di bumi, mengabdi kepada Allah sebagai hamba, dijalankan sampai misi itu berakhir. Dan ketika dipresentasikan kepada Adam alaihissalam berupa pengajaran pengetahuan ini, lalu dimintakan malaikat untuk menyebutkan hal yang sama, termasuk jin yang tadi ada, Azazil itu, ya, mereka tidak punya kesanggupan. Mereka tidak punya kemampuan, dan disitulah menyadari malaikat bahwa ada keunggulan di Adam ini.
ada keunggulan, ada kemuliaan, dan memang hanya Adam yang berhak, yang desain penciptaannya itu memang sempurna untuk menjalani tugas berkehidupan di bumi. Sampai sebelumnya pun mereka mengonfirmasi, mengatakan kepada Allah dengan ketundukan kepatuhan. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya Allah, kata para malaikat itu, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci Engkau. Ya, kami tidak memiliki apapun kecuali apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Ini adab dari malaikat. Kalau tidak tahu, katakan wallahu a'lam. Kembalikan semua pengetahuan kepada Allah. Dan biasanya dari adab ini, ketawaduan ini, Allah tambahkan pengetahuan. Jadi sifat pengetahuan itu unik. Yang punya Allah, karena itu disebut al-alim. Kita yang tidak punya, serahkan, tawadhu. Jangan kesankan bahwa kita semua tahu segala hal. Ingin mengomentari segala hal, ingin menjawab segala hal. Tidak. Bersikap seperti malaikat, tawadhu. Tidak tahu, katakan tidak tahu. Dan sandarkan ketidaktahuan ini kepada Allah. Wallahu a'lam. Apa feedback yang bisa dirasakan, timbal baliknya yang kita terima ketika sikap tawadhu itu muncul, maka Allah berkenan mengajarkan. Itu yang dimaksudkan ayat 32, ketawaduan malaikat menyerahkan pengetahuan kepada Allah. Ayat 33 muncullah kemudian tambahan pengetahuan itu. Qala ya Adamu ambihum bi asma'ihim. Maka Allah berfirman, Adam, coba sampaikan, presentasikan kepada malaikat. Azazil, beritahu mereka semua. Ya, maka ketika disampaikan itu, mereka semua menyadari, kan, takjub dengan apa yang telah Allah tetapkan, maka Allah tegaskan. Perhatikan di akhir ayat 33 ini. Ini kata kunci pembahasan kita di kesempatan kali ini. Falamma amba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ard wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Ini yang kita garis bawah ini, kalimat bagian akhirnya. Kata Allah, dan aku tegaskan, aku maha mengetahui, sangat mengetahui apa yang kalian tampakkan dan apa yang kalian sembunyikan. Saya highlight bagian terakhirnya saja. Saya highlight bagian terakhir karena ini yang mengantarkan pada pembahasan pokok kita kali ini. Di bagian akhir, Allah ingin menegaskan setelah memerintahkan Adam menyampaikan tentang ilmu perangkat yang Allah berikan kepada beliau guna menyukseskan misinya di bumi. Setelah itu Allah tegaskan, aku maha mengetahui semua misteri penciptaan di langit dan di bumi, dan aku mengetahui apa yang kalian tampakkan dan kalian sembunyikan. Nah, yang menarik di sini ada komentar yang sangat indah, pendalaman tafsir dari kalangan ahli tafsir tentang ayat ini. Kalau kita baca, teman-teman, di beberapa referensi tafsir, kita ambil otoritatif, misalnya Al-Quranul Azim karyanya Ibnu Katsir atau yang lainnya bahkan. Yang pertama, matubdud itu digarisbawahi sebagai ekspresi malaikat yang memang menampakkan malaikat itu apa adanya, nggak punya bakat salah gitu, ya, nggak punya bakat menyimpang. La ya'sunallaha ma amarahum. Mereka nggak kenal maksiat. Itu yang di Quran surah ke-66 At-Tahrim ayat yang ke-6 itu. Karena nggak kenal maksiat, mereka kenalnya konfirmasi, minta pencerahan kebaikan. Karena itu mereka tampakkan, ya Allah, ini akan ditugaskan sebagai khalifah ini, apakah berpotensi seperti yang kemarin, kan, merusak, kan, menumpahkan darah dan sebagainya. Tampak apa adanya saja, maka Allah berikan pencerahan pada mereka. Tapi ada satu bagian di ayat itu yang menjadi penutup, wa ma kuntum taktumun, dan apa yang disembunyikan. Ada sebagian komentar ahli tafsir termasuk Al-Imam Ibnu Katsir mengomentari bagian penutup ayat ini, wa ma kuntum taktumun inilah yang bersemayam dalam kolbunya Azazil. Kolbunya dari kalangan jin itu yang bukan malaikat, yang memang tidak seperti bakat malaikat, tidak kenal salah. Ada yang disembunyikan di dalam jiwanya, dalam hatinya. Dan itu masih tampak. Ya, sesuatu yang tersembunyi di hati itu akan tampak saat diberikan perintah untuk mengekspresikan. Ya, jadi kalau kita misalnya orang tua ini ingin melihat bagaimana anaknya bisa taat atau tidak, sepakat dengan tidak apa yang orang tua mintakan. Dari 3 anak Anda bisa uji. Ya, sekarang anak-anakku semuanya, yuk kita beres-beres dulu. Maka ekspresi akan macam-macam. Yang satu mengatakan, siap Abi, gitu kan. Yang kedua mengatakan, sebentar ya Umi. Yang ketiga mengatakan, kenapa sih harus beres-beres? Nah, itu suasana hati. Ya, itu sesuatu yang bersemayam di jiwa keluar lewat ekspresi minimal dari perkataan lisan. Maka ayat 34 mengonfirmasi ayat 33 ini dengan perintah Allah.
Maka Allah perintahkan untuk menampakkan kepada malaikat pada masa itu, kepada Adam alaihissalam, juga nanti kepada kita semua selaku hamba-hamba Allah, supaya mengambil inspirasi dari kejadian itu. Maka diperintahkanlah oleh Allah supaya kalangan malaikat itu dan Azazil yang ada pada saat itu untuk hormat kepada Adam atas perintah Allah. Nah, jadi inilah hikmah perintah Allah, hormatnya malaikat dan Azazil yang diperintahkan pada saat itu bukan hanya sekedar untuk menunjukkan kepatuhan pada perintah Allah, tapi menampakkan hikmah kepada kita tentang suasana yang bersemayam dalam jiwa. Jadi ada inspirasi kalau Anda ingin mengetahui tentang keadaan sesuatu yang bersemayam dalam jiwa, uji dengan ekspresi. Uji dengan perintah kalau Anda atasan. Uji dengan ajakan kalau itu teman. Ya, kalau dia cenderung tidak suka, ekspresi nggak nyaman, berarti ada sesuatu yang tersimpan dalam jiwanya dan itu belum tuntas diuraikan. Maka muncullah perintah di ayat 34. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Maka dengan keagunganku kata Allah. Nah, di situ jangan diartikan bentuk jamak menunjuk kepada Allah, bukan. Kalau terkait uluhiyah selalu tunggal. Wa ma khalaqtu, khalaqa itu kembali kepada Allah, tu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tapi kalau sesuatu menunjuk pada rububiyah, perawatan, penampakan keagungan, penguasaan pada semesta, Allah menampilkan keagungannya dengan bentuk ta'zimun nafsi li ta'zimi sya'ni. Itu sudah rumus dalam bahasa Arab. Jadi gunakan kaidah gramatikal bahasa Arab untuk memahami segala ungkapan yang diungkapkan dalam bahasa Arab. Dan Quran itu paling fasih bahasa Arabnya. Dan itu sumber gramatikal. Karena itu cara mengartikannya ta'zimun nafsi li ta'zimi sya'ni. Menunjukkan satu informasi yang besar dan mengantarkan itu dengan keagungan yang menyampaikannya. Jadi kalau kita terjemahkan wa idh qulna lil malaikati isjudu, dan ketika dengan keagunganku kata Allah, aku firmankan, aku perintahkan. Artinya perintah Allah ini agung. Saking agungnya Allah menghadirkan zatnya, keagungannya sebelum mengawali perintahnya. Aku perintahkan dengan keagunganku semua malaikat, kan? Azazil sujud hormat kepada Adam. Ini perintahnya. Jadi sujudnya bukan sujud penyembahan tapi hormat. Fasajadu, maka semua hormat. Ya, semua hormat karena perintah Allah. Illa iblis, kecuali iblis. Aba, dia enggan untuk hormat, wastakbar, dan dia sombong. Ya, wa kana minal kafirin, dan termasuklah dia yang terhalang pada masa itu. Ya, kafirin kan dari kata kafara. Ya, kafara yakfuru, pemiliknya disebut kafir, jamaknya kafirun, kafirin. Ya, yang terhalang, yang terkafir. Apa yang menghalangi dia? Kan? Nah, pertanyaan besarnya siapa iblis ini? Ya kan? Malaikat semua sujud kecuali iblis. Siapa iblis ini? Nah, diduga kuat iblis inilah teman-teman sekalian, Azazil yang bertransformasi menjadi iblis. Kenapa berubah menjadi iblis? Ya kan? Padahal dia kan makhluk yang terhormat. Ya kan? Makhluk yang tadinya rajin ibadahnya. Dari kalangan jin tadi. Ya, dari kalangan jin yang kita sebutkan kisahnya di awal itu. Nah, kenapa berubah demikian? Sehingga disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dengan iblis. Tahu dari mana kalau indikasi iblis ini menunjuk kepada Azazil yang dari kalangan jin bukan malaikat? Nanti dikonfirmasi di Quran surah ke-18 Al-Kahf di ayat 50. Dengan kalimat yang sama pembukaannya, namun di sini di ayat 50 surah Al-Kahf menunjuk kepada asal mulanya, genealoginya, siapa iblis ini. Pembukanya sama dengan ayat 34 surah Al-Baqarah, wa idh qulna lil malaikati isjudu li Adama fasajadu illa iblis. Hanya di ayat 50 surat Al-Kahf Allah jelaskan kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbi. Iblis ini yang dari kalangan jin. Jadi bukan kalangan malaikat. Jadi yang malaikat gak kenal salah, ekspresinya apa adanya, terbuka. Fasajadu, mereka sujud hormat atas perintah Allah. Jadi yang iblis ini kana minal jinni, ini yang dari kalangan jin. Sedangkan kalangan jin yang ada pada masa itu, itulah Azazil. Kenapa disebut iblis? Nah, ini dia. Ya, kalau kita menggali kepada asal katanya, iblis ini kita bisa temukan. Ya, ini kan seakar semua dari akar katanya. Baik menggunakan kata hamzah, ba, lam, kemudian ya dan sin, itu juga seakar dari lam, ba dengan sin pada akar mulanya yang 3 huruf. Ya, jadi kalau kita ingin mengambil kata labisa misalnya menjadi libas, menjadi pakaian. Ya, kalau kita ingin katakan libas, pakaian yang menutup ya bagian tubuh sehingga
yang tidak baik tertutupi. Jadi kalau yang tidak baik tertutupi sehingga yang tampaknya yang baik, yang tidak baik yang ditutup, itu libas namanya. Ya, walibasu taqwa dzalika khair. Tapi kalau dibuka itu yang tidak baiknya, ya menutup yang baiknya. Ya, yang baik itu ada tadinya tampak, ditutup oleh yang tidak baik. Ah, itu iblis namanya. Ya, jadi seakan Allah merubah namanya dari yang terhormat menjadi yang terlaknat, yang tertutup kebaikannya itu dengan keburukan. Jadi kamu ini udah bagus ya. Tipikalnya udah berbeda dengan jin yang tadinya suka bikin ulah, bikin ribut, menumpahkan darah, ya, bertindak kriminal dan sebagainya, sering bersengketa. Ditarik belajar sudah bagus, tapi ternyata dari kisah ini terlihat ada keangkuhan nih. Ya, aba wastakbar, enggan untuk sujud karena sombong, enggan mematuhi perintah Allah karena sombong. Maka disebut oleh Allah kesombongan itu menutup ketaatannya. Sombong itu kan buruk kalau pada makhluk, ya kan? Ya, ketika tertutup ini menjadi buruk, taatnya nggak muncul, jadi fasik dia karena kesombongannya itu, maka Allah menyebutnya dengan iblis, tertutup kebaikannya dengan keburukannya. Ya. Dan ada fakta menarik. Fakta menarik ini diungkap juga oleh Al-Imam At-Tabari dalam tafsirnya ini, jilid yang pertama halaman 262. Disebutkan oleh beliau, ternyata iblis yang sempat ikut ini sebelumnya jadi Azazil ini, itu juga pernah ya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan karena ketaatan tadinya baik itu diperintahkan untuk ikut dalam pasukannya malaikat itu yang melakukan penyisiran kalau bahasa kita sekarang. Ya, meneruskan untuk meminta atau mengarahkan atau bahkan mengusir ya kalangan-kalangan jin yang masih ngeyel itu untuk diteruskan ke samudra ya dengan bagian-bagian puncak-puncak gunung atau puncak-puncak bukit. Ya, kalau kita teruskan bacaannya teman-teman sekalian, ini masih di nomor 601. Qala faba'athahu Allahu ilaihim iblisa fi jundin minal malaikati. Maka Allah Subhanahu wa taala dan kemudian memerintahkan, mengutus ini yang tadi yang disebut iblis itu yang masih Azazil ya kan, bergabung bersama kalangan malaikat untuk apa? Ya, untuk melakukan penyisiran tuh. Sampai yang masih ngeyel jin-jinnya disebutkan di sini, faqatalahum iblis wa ma'ahu hatta alhaqahum bijazairil bahr, bijazairil bukhar, karena di sini mudhaf ilaih maka a-nya berubah jadi kasrah. Hatta alhaqahum bijazairil bukhari wa atrafil jibali. Ini menarik teman-teman. Ya. Kemudian dilakukan penyisiran yang masih ngeyel, bahkan diperangi oleh iblis. Ya, sampai ada jin yang dibunuh sendiri oleh iblis, disisir oleh malaikat, sampai kemudian mereka sudah menghuni bagian-bagian samudra, laut-laut terdalam, atau nanti atrafil jibal, ya di puncak-puncak gunung. Makanya hati-hati nih ya, kalau yang sedang naik-naik gunung dan sebagainya itu ya, ini pasti aja nih ada hal-hal yang terkait dengan mistis ya, dengan jin, dengan macam-macam ya. Ini pasti teman-teman yang pendaki punya pengalaman-pengalaman tuh ya. Atau ada juga yang diving misalnya sampai ke laut, kedalaman, atau ekspedisi samudra tertentu. Nah, itu juga ada doa-doa tertentu, baik di lautan ataupun di daratan ke puncak-puncak, ada doa-doa tertentu sehingga tidak langsung bersentuhan dengan kehidupan jin-jin tertentu yang sifatnya boleh jadi bukan jin-jin yang halus perilakunya, walaupun makhluk halus tapi belum tentu perilakunya halus. Nah, ini terjadi hanya karena tadi tersimpan dalam jiwa terdalamnya. Ini yang mungkin kita tampilkan. Kenapa kesombongan ini muncul? Nah, boleh jadi terbaca dalam situasi ini bahwa Azazil ini merasa dia sudah lebih baik, sudah mendekati sifat malaikat, kan? Yang taat, maksudnya beribadah kepada Allah, banyak mendekat, banyak berzikir, bahkan pernah bertugas juga dengan malaikat, menyisir kalangan jin-jin itu sehingga ke samudra, ada yang di ke puncak gunung dan sebagainya, bahkan membunuh kalangan jin yang masih ngeyel dan seterusnya, kan? Nah, guna menaati perintah Allah untuk mensterilkan bumi, kan? Dari sifat karakteristik seperti itu. Nah, merasa bahwa dengan kemampuan yang sudah lebih bagus, lebih hebat, lebih baik, ya, misi khalifah itu dia rasakan seharusnya dia yang ambil. Baik, dan bisa menggantikan dari gennya, masih gen jin, kan? Yang sebelumnya tidak maksimal. Dia merasa ini kewajaran bagi dia. Ya, ini tugasnya dia, ini keutamaannya dia, kan? Bukan harus Allah menciptakan makhluk baru yang bernama Adam dan seterusnya. Ini merasa dalam jiwa dia, maka dia yang lebih berhak dari situ. Nah, dari mana ini diketahui? Ini langsung dimunculkan oleh Allah sehingga terdengar langsung di lisannya iblis itu sendiri. Inilah dahsyatnya Allah kalau mengajarkan kepada kita. Jadi nggak bisa ngeles makhluknya. Ya, nggak bisa berkata, ya Allah itu kan boleh jadi firman-Mu saja gitu kan, nggak bisa seperti itu.
Ya apalagi dengan bahasa-bahasa misalnya dalam gambarannya Allah, tidak. Allah menampakkan kepada kita real hak. Semua yang bersumber dari Allah itu hak. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Maka dikonfirmasilah di Quran surah ke-7 Al-A'raf di ayat ke-12. Qala ma mana'aka alla tasjuda idh amartuk. Di sini. Ya. Hey, dikonfirmasi langsung oleh Allah supaya terdengar. Allah sudah maha tahu. Makanya di Al-Baqarah ayat 34-nya aba wastakbar. Dia nggak mau hormat itu karena sombong. Allah sudah tahu. Untuk mengonfirmasi ilmunya Allah, langsung disampaikan di lisan iblisnya. Hei iblis, kenapa engkau tidak mau hormat sujud kepada Adam? Ya, dan itu perintahku. Idh amartu, ketika aku perintahkan engkau, itu bukan karena hormatnya, tapi karena perintahku. Maka apa yang keluar di lisan iblis itu? Ya, ana khairum minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Aku lebih hebat dibandingkan dia. Kau ciptakan aku dari api, kan? Sedangkan kau ciptakan dia dari tanah, gitu. Maka tidak level, yang tercipta dari api mesti hormat kepada yang tercipta dari tanah. Nah, inilah kesombongan yang muncul. Sekam yang ada dalam jiwanya, merasa lebih pantas dan sekarang harus dilampaui oleh makhluk baru, mengalahkan golongan jin dengan tugas yang istimewa itu, dan dia merasa seharusnya dia yang muncul dan sebagainya. Tertutuplah hasil dari ibadah yang panjang itu, ketaatan itu oleh satu kotoran yang berupa kesombongan yang diambil oleh makhluk bernama iblis itu. Maka hilanglah sifat-sifat penghambaan, pengabdian, dan celakanya kesombongan yang sengaja diterapkan oleh makhluk itu bisa menutup pintu hidayah. Menutup hidayah. Makanya kafirin wa kana minal kafirin, tertutup, tercover. Ya, jadi peluang hidayah itu tercover, tertutup oleh kesombongannya itu. Ya, makanya ketika Allah berikan peluang sebetulnya untuk tobat, dia nggak tobat. Dia nggak tobat, itu persoalannya. Karena apa? Sombong. Karena itulah sejak itu Allah mengharamkan kesombongan dilekatkan pada pakaian manusia. Dan jelas dalam hadis qudsi, keagungan itu jubahku, kata Allah. Siapa yang berupaya mengenakan jubahku dalam kehidupannya, maka aku haramkan surga untuknya. Nah teman-teman, inilah asal mulanya iblis itu muncul, hadir, dan dari sejak itu ketika Allah kemudian murka, diberikan kesempatan untuk tobat, dia nggak tobat, dikonfirmasi dia menantang, maka muncullah kemudian di situ murka Allah Subhanahu wa taala. Qala khruj minha, ya Allah katakan keluar dari lingkaran rahmat ini. Maka sejak saat itu dia terlaknat, dan karena ada kesombongan itu tertutuplah kemudian peluang-peluang untuk menatap baiknya rahmatnya Allah itu dengan sifat Rahman Rahimnya. Karena tertutup itulah dia mengajukan proposal kepada Allah, tetap ingin membuktikan kesombongannya. Ya Allah, berikan aku kesempatan, berikan aku penangguhan waktu sampai hari kiamat itu tiba untuk membuktikan kesombongan iblis itu. Maka dia kemudian mengajukan untuk menggoda Adam sekaligus anak keturunannya, hanya untuk membuktikan kesombongan, keangkuhan yang melekat pada jiwa mereka dari iblis dan generasi-generasinya.